Baik, dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan ujian tengah semester dari eh, mata kuliah Sistem Digital. Nah, kami akan mempresentasikan simulasi rangkaian pengontrol kipas angin berbasis sensor suhu TMP 36. Baik, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nyumandia Arini Puspitagiri dan rekan saya Dimas Prayogi dan Hairul Abidin. Nah, pada kesempatan ini Kak Hairul Abidin sedang berhalangan hadir, mungkin karena sedang bekerja. Nah, kami akan mempresentasikan UTS ini berdua saja dengan Kak Dimas Prayogi. Next. Baik, latar belakang eh, dari materi yang kami ambil, yaitu yang pertama penggunaan energi listrik untuk pendingin ruangan sangat tinggi di negara tropis seperti Indonesia. Dan yang kedua yaitu kipas angin konvensional umumnya memiliki pengaturan power on off manual, dan kemudian solusinya yaitu sistem otomatis berbasis sensor suhu untuk meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan pengguna. Next. Baik, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem pengontrol kipas angin berbasis sensor suhu. Dan yang kedua, yaitu bagaimana sistem ini dapat mengatur power on-off kipas secara otomatis. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana desain sistem ini dapat meningkatkan efisiensi energi. Next. Nah, urgensi dari topik yang kami ambil yaitu yang pertama, memiliki urgensi efisiensi energi. Nah, yaitu mendukung penghematan energi listrik. Nah, yang kedua, urgensi yang kedua yaitu relevansi dengan SDGs, yaitu SDG 7, energi bersih dan terjangkau. Nah, yang urgensi yang ketiga yaitu manfaat, yaitu yang pertama hemat energi, meningkatkan kenyamanan pengguna, dan solusi inovatif yang mudah diterapkan. Next. Nah, metodologinya yaitu yang pertama inisiasi proyek, penentuan tujuan, ruang lingkup, dan manfaat. Nah, yang metodologi yang kedua yaitu pengumpulan ide, brainstorm, brainstorming komponen, antara lain TMP 36, Arduino Uno, dan DC motor. Dan metodologi yang ketiga yaitu perancangan, skema, rangkaian, dan logika operasi. Metodologi yang keempat yaitu implementasi, realisasi desain pada simulasi atau perangkat fisik. Dan metodologi yang kelima yaitu uji coba, pengujian sistem untuk memastikan fungsionalitasnya. Nah, metodologi yang keenam yaitu perbaikan, revisi jika ditemukan kesalahan, dan yang terakhir yaitu dokumentasi, penyusunan laporan lengkap. Next. Nah, pada slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Dimas Prayogi. Dipersilahkan. Terima kasih Kak Dia atas kesempatan, waktu, dan tempatnya. Berikutnya saya akan menjelaskan flowchart dari proyek ini. Yang pertama yang kita lalui adalah start. Lalu inisiasi proyek sebagai input yang sebelumnya telah dibantu oleh Pak dosen untuk merevisi flowchart sebelumnya. Lalu ada pengumpulan ide dan gagasan. Setelah pengumpulan ide dan gagasan, ada perancangan hasil ide dari gagasan tersebut. Lalu setelah perancangan hasil ide, ada implementasi desain rangkaian yang dimana kita ketahui ada rangkaian digital sebelum dimasukkan ke simulasi. Lalu ketika implementasi desain rangkaian, kita melakukan uji coba, testing dari source code, perangkat, bagaimana bisa berjalan. Setelah uji coba, jika uji cobanya berhasil sesuai dengan yang kita inginkan, akan masuk ke tahap dokumentasi. Tapi apabila tidak berhasil atau ada kesalahan, yang konfigurasi coding atau dari perangkat yang kita salah ambil, maka akan balik lagi ke implementasi desain rangkaian. Setelah dokumentasi selesai, kita baru akan mengakhiri dari flowchart ini. Berikutnya,
ada perkembangan dan rancangan. Perkembangan yang telah kita lakukan pada proyek ini yaitu penyusunan proposal, perancangan sistem di Tinkercad, lalu ada perakitan pengujian awal, serta pembuatan desain poster. Rencana lanjutannya ada publikasi jurnal, pembuatan video deskripsi sistem. Lalu next, ada hambatan dan solusi. Yang pertama, hambatannya adalah perbedaan zona waktu dari tiap anggota. Kebetulan eh, dari tim kami ada Kak Dia sama Kak Hairul yang berbeda domisili, lalu ada kesulitan teknis dalam simulasi. Karena sebelumnya kami pernah menggunakan Arduino IDE, belum pernah melakukan yang dari Tinkerpad. Kami harus mendalami dulu teknis atau software Tinkercad ini. Lalu kurangnya pengalaman publikasi, yang dimana dalam tugas UTS ini ada dokumentasi yang harus dipublikasi, seperti jurnal dan media publikasi. Nah, kita masih mendalami, kelompok kami masih mendalami untuk media publikasi tersebut. Lalu ada solusi ulang dari hambatan tersebut, penjadwalan ulang. Saya sadar akan perbedaan zona waktu, perbedaan aktivitas kegiatan, dan jam kerja dari tiap-tiap anggota. Maka kita harus koordinasi lagi untuk penjadwalan ulang, serta pembelajaran software tambahan seperti yang Tinkercad, pendalaman dari fungsi-fungsi yang ada di Tinkercad, lalu ada kolaborasi untuk penulisan jurnal. Mungkin dari Kak Dia, dari Kak Hairul, dan dari saya bisa pengalaman-pengalaman yang sebelumnya telah dipunyai, kita kolaborasi untuk penulisan jurnal ini. Lalu ada desain rangkaian. Di samping kita ada desain Arduino yang warna biru, terus di kanannya ada desain motor. Yang hitam kecil itu ada sensor suhu TMP36-nya, lalu ada breadboard atau papan roti yang biasa kita tahu untuk penyambung penghubung dari ketiga atau semua perangkat yang ada di sana, lalu harus ada kabelnya. Berikutnya ada uji coba. Memastikan sistem dapat melihat suhu yang terdeteksi. Memastikan power on off kipas angin berdasarkan suhu yang terdeteksi. Lalu memastikan automasi power on off angin berjalan sesuai angka batasan yang telah diatur. Pertama, sistem dapat melihat suhu yang terdeteksi dari TMP36-nya. Memastikan power on off kipas angin berdasarkan suhu yang terdeteksi on off yang ada di DC motor kipas angin, lalu memastikan otomasi power on off kipas angin berjalan sesuai angka batasan yang telah kita atur. Nah, di sini suhunya kita atur kipas angin akan mati jika kurang dari 8 Celcius. Dan kipas angin akan hidup jika suhu di atas 20 derajat Celcius. Kesimpulan, sistem pengontrol kipas berbasis sensor suhu mendukung efisiensi energi dan kenyamanan, kontribusi langsung terhadap SDG 7, serta rencana pengembangan mencakup publikasi dan video deskripsi sistem. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga presentasi kami dapat sesuai dengan ekspektasi Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.